Gitu terus saya Pak, beneran ya. Pokoknya wawancara terus. Pokoknya semua influencer yang ada di Indonesia, kalian harus mewawancarai papahnya Mirna. Kalau misalnya kalian pengen tahu dan pengen banget kasus ini terselesaikan. Hola netizen yang terhormat, terkait kasus kematian Wayan Mirna Salihin diduga karena cyanida yang melibatkan Jessica Kumala Wongso divonis 20 tahun penjara, Dr. Jaja Suryatmaja, seorang ahli forensik, menjelaskan salah satunya yang patut dicurigai adalah orang yang berhubungan dengan kapal. Menurut Dr. Jaja, nelayan sering berhubungan dengan cyanida dan banyak nelayan yang menangkap ikan secara ilegal menggunakan barang tersebut. Sontak saja publik pun menyoroti sosok ayah mendiang Mirna Salihin, yakni Edi Darmawan Salihin. Edi disebut mencurigakan karena dianggap banyak kejanggalan. Dalam pernyataan di podcast Karni Ilyas, Edi mengaku punya hobi memancing dan memiliki kapal. Pernyataan Edi itu diunggah oleh salah satu akun TikTok. Dalam video tersebut, Edi Darmawan sempat mengaku hobinya adalah memancing. Edi juga mengaku memiliki spot-spot tertentu andalannya ketika memancing. Tidak hanya itu, Edi juga mengungkapkan memiliki kapal besar. Namun kapal tersebut sudah dijual lantaran biaya perawatan yang mahal. Sontak saja, unggahan tersebut langsung menuai banyak komentar netizen yang budiman. Dok, kita kalau pengen dapat cyanida kayak gimana sih? Nah itu dia. Loh enggak, bukan. Tapi itu yang saya ajarin ke mahasiswa. Ada beberapa orang yang patut curigai kalau cyanida. Oke. Curigai. Jadi cyanida itu banyak dipakai itu untuk fumigasi. Jadi orang yang berhubungan dengan kapal, fumigasi kapal itu pasti punya cyanida. Oke. Orang hobi fotografi, kalium ferrocyanida itu. Dia pakai itu untuk kamar gelap, kan fotografi kan semua pakai itu. Itu ada. Terus kalau kamu nelayan tukang nangkap ikan. Kamu tahu kalau mau nangkap ikan tuh di Indonesia tuh kalau ikan hias itu kan di karang-karang. Ikannya kan gesit, nggak seperti ikan darat. Nangkapnya susah kan? Mereka beli ke toko kimia. Kalau kamu bilang, saya mau beli cyanida, nggak bakal dikasih. Nggak bakal dikasih, karena kamu pasti mau bunuh orang. Tapi ada ngomongannya. Kamu, Pak mau beli Pak, dikasih. Mau nangkap ikan di mana katanya? Tahu nggak apa artinya? Nggak tahu. Saya bilang saya demen mancing kapal saya, tapi sudah saya jual mahal, kapal besar begitu. Nah, nggak kuat saya, pandemi, biayain tuh kapal dipakai kagak, mesti bayar keluar ratusan juta tiap bulan, pegawainya aja ngurusin kapal 3 orang. Terus lo ada hobi lain nggak? Saya bilang saya atlet nembak. Udah nembak aja dipilih, kenapa? Waktu saya ajak ke Marina Pantai Mutiara mau sewa kapal, saya bilang tanya sendiri aja berapa duit. Dia pikir murah kali, ditawarin yang paling murahnya 35 juta karena sekali berangkat 5 ton itu solar mancing. Saya punya titik spotnya. Kalau bilang tukang mancing aja tanya saya, se-Jakarta tahu jadi cacing nih paling jago mancing gitu. Nah, saya mau mancing, ajak dia. Wah, itu ada namanya Bu Bince tuh, asisten dia itu. Gila mintanya 35, dia nggak bakal mau bule. Tanya dulu Norop itu, hah, what gitu. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Sumpah gue speechless. Gue baru tahu ternyata istri muda Bapak Mirna itu udah meninggal. Dan meninggalnya mendadak. Gue suka banget baca dan nonton kisah-kisah kriminal, pembunuhan, dan lain-lain. Dan itu, pada umumnya pembunuh itu selalu menggunakan pola yang sama untuk membunuh korbannya. Gue nggak nuduh ya, kenapa nggak diselidiki? 2 kemungkinan. Pertama, dia memang nggak bersalah dan memang meninggalnya mendadak. Kedua, dia punya pengaruh dan koneksi yang besar di instansi tertentu. Oh my god, takut banget. Semakin diwawancara, semakin keceplosan. Mantap. Gue suka nih sama papanya Mirna. Gitu terus saya Pak, beneran ya. Pokoknya wawancara terus. Pokoknya semua influencer yang ada di Indonesia, kalian harus mewawancarai papanya Mirna. Kalau misalnya kalian pengen tahu dan pengen banget kasus ini terselesaikan, kuncinya cuma satu, wawancara papanya Mirna. Udah gak usah pakai hipnotis lah, gak usah pakai acara-acara interogasi, nggak usah. Udah dibawa ke podcast aja, itu udah yakin gue itu pasti nih kasus selesai cepet dah, yakin. Undang aja di podcast. Oke, let's go. Gue suka banget sama nih orang nih, keren banget lu.
Guys, dari mulai viralnya lagi kasus kopi cyanida si Mirna almarhum dengan yang dituduh itu Jessica, atau putusan terakhir itu bahwa Jessica itu dinyatakan bersalah melakukan pembunuhan berencana dan dipenjara selama 20 tahun. Saya kok salfok sama bapaknya Mirna ya. Artinya ini orang ini kayaknya hebat juga gitu loh. Bisa punya pistol gitu, senjata api gitu. Bisa punya pistol, kemudian dia hampir mengenali semua gitu loh, petinggi-petinggi Polri gitu. Ya kayak Pak Tito dulu, dia tuh kenal baik, Pak Sambo dia kenal baik, apalagi Pak Krisna gitu. Dia kenal semua gitu. Ya kemudian juga ini sampai punya link tembus sampai di Australia gitu loh, kepolisian Australia. Ini orang ini hebat benar gitu menurut saya. Kalau pikiran atau mindset ini ada di pikiran seseorang, ya, ada di dalam otak seseorang, ya, justru saya mengatakan orang itu adalah sesungguhnya psikopat yang sebenarnya atau pembunuh yang sebenarnya. Karena apa ya? Kan demikian halnya sama seperti yang dikatakan oleh beliau ini ya. Dia mengatakan bahwa ya kita tidak menghadirkan bukti ini atau sengaja tidak menghadirkan bukti ini supaya Jessica itu tidak dihukum mati. Ya enak dong Jessica dihukum mati gitu ya. Dia ingin supaya Jessica itu tersiksa seumur hidupnya ya. Dia tidak ingin Jessica itu dihukum mati. Ini kan membuktikan satu bahwa beliau ini adalah sombong ya, orang yang sombong gitu, penuh dengan kesombongan dan keangkuhan ya. Dia merasa paling tahu ya, paling tahu segalanya ya. Dia lebih tahu daripada pengacaranya atau daripada pihak terkait, pihak kepolisian, pihak jaksa dan sebagainya yang menyelidiki kasus ini ya. Dia merasa paling tahu, paling memegang bukti ya, paling punya bukti yang akurat ya, sehingga dia mengatakan itu, dia sengaja tidak menghadirkan bukti itu supaya apa? Dengan tujuan, dengan alasan, dengan dalil supaya Jessica tidak dihukum mati. Tapi justru harusnya Jessica itu disiksa seumur hidupnya ya, kalau perlu seumur hidupnya. Kan gitu yang dikatakan oleh beliau. Itu yang pertama. Yang kedua, hal ini juga membuktikan bahwa sebenarnya ada sesuatu yang tersembunyi di balik kasus ini. Ya, saya nggak tahu atau kita nggak tahu apa yang terjadi di kasus ini. Tapi yang saya perhatikan dari beliau ini adalah dia selalu ya, atau orang yang paling vokal menyuarakan kasus ini. Ya itu tadi ya, sepertinya ada yang mencurigakan atau dia sedang panik ya, sedang takut bahwa apa yang dilakukan itu terkait kasus ini, dia terlibat dalam kasus ini ya. Saya nggak tahu atau kita tidak pernah tahu apa yang terjadi sebenarnya tentang kasus ini. Tetapi ya dari omongan-omongan beliau ya, saya justru meragukan orang ini teman-teman ya. Di satu sisi dia sangat sombong, sangat angkuh ya, tetapi di sisi lain ya, dari mindset yang atau dari pikiran-pikirannya ya, atau dari prinsipnya bahwa dia sebenarnya itu ingin Jessica itu tidak dihukum mati ya. Menurut dia enak dong Jessica dihukum mati, langsung mati gitu ya. Maunya dia disiksa seumur hidupnya. Ini kan membuktikan bahwa sebenarnya pikiran-pikiran ini itu ada dalam diri seorang psikopat gitu ya. Ya saya tidak mengatakan bahwa beliau ini adalah seorang psikopat, tetapi ya pikiran-pikiran itu kan ada dalam diri psikopat ya. Psikopat itu tidak mau bahwa incarannya itu atau lawannya itu ya, targetnya itu, korbannya itu mati secara cep gitu ya, langsung dibunuh mati ya. Dia ingin supaya korban itu tersiksa ya, karena itu menjadi kepuasan atau hasrat tersendiri bagi psikopat itu kan, itu kan. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman terkait hal ini atau terkait apa yang dikatakan oleh beliau ini? Silakan komentar di bawah, apa menurut kalian terhadap orang ini. Oke? Mohon maaf Bapak Solihin, kami pun tidak melihat sedikit pun raut kesedihan di wajah Anda sebagaimana mestinya seorang ayah yang baru saja ditinggal mati oleh anaknya. Tetapi yang kami lihat hanyalah sebuah ambisi yang menggebu-gebu di dalam diri Anda. Tolonglah Bapak Krisna Mukti yang terhormat, segera ungkap kebenaran dari kasus ini. Teruntuk Bapak Solihin, semoga Mirna tidak cepat-cepat menjemput Anda. Pantesan songong si Solihin ini ya. Ternyata backingannya ada Tito Karnavian, ada Krisnamurti pada waktu kasus itu. Tapi aneh juga ya, beberapa ahli yang sudah menyatakan bahwa Mirna itu meninggal bukan karena sianida. Tapi kenapa Jessica bisa dipenjara jadi tersangka? Bukankah apabila ada tersangka itu harus ada barang bukti, harus ada otopsi, harus ada gelar perkara, segala macam. Ini kasus kayak dipaksakan Jessica harus jadi tersangka. Tapi ingat Solihin, apapun itu, segala bentuk kecurangan, keculasan, ketidakbenaran akan terungkap seadil-adilnya. Siapapun yang bersalah akan menerima hukumannya. Siapapun manusia yang sombong, jumawa akan mendapatkan hukumannya. Hukum karma itu akan berlaku, Solihin. Artinya dia mengintervensi pengadilan dong. Kenapa bisa dia memutuskan untuk ngeluarin barang bukti atau enggak? Mau dihukum berapa lama? Hukum mati atau hukum apalah? Kok hakim pada nurut gitu loh sama dia, gimana sih nih? Serius nanya deh, emang kayak gitu ya sistem di pengadilan ya? Mohon pencerahannya ya, tolong dikasih tahu gue yang nggak terlalu pinter ini. Makasih.
Nah ini Bapak Solihin ini menurut insting saya, karena dia ngomong seperti dialah pejabat tinggi, dialah hakim tinggi, bahwa dialah yang berkuasa tinggi atas Indonesia ini, bahkan di seluruh dunia mungkin dia yang punya gitu ya. Dari caranya dia bicara, menurut insting saya, orang seperti ini adalah orang yang sangat sombong, tidak ada lagi takutnya sama siapapun. Tetapi menurut insting saya, suatu saat nanti dia akan bertemu. Di atas langit masih ada langit. Suatu saat nanti dia akan bertemu dengan lawan yang tidak tertandingi dia. Bagaimana menurut netizen? Coba instingnya netizen seperti apa? Ayo jawab netizen. Justru karena dia nggak salah itu dia nggak bakal nangis, karena dia merasa diri dia itu benar. Jessica itu merasa tidak meracuni si Mirna. Jadi buat apa dia takut, buat apa dia untuk nangis. Dan bahkan dalam penjara pun si Jessica ditawari garasi, itu pun ditolak mentah-mentah sama si Jessica, karena si Jessica itu mempertahankan prinsipnya bahwa dia itu bukan pelaku pembunuhnya. Dan Jessica memilih di penjara selama 10 tahun, 20 tahun, dia tidak peduli asal dia tidak ingin mengakui bahwa dia itu pembunuhnya. Dan kita sebagai netizen itu semakin yakin bahwa Jessica tidak bersalah. Dan gak cuman itu, bukti-bukti dan kesaksian dan semuanya yang di pihak Jessica itu semuanya itu sangat-sangat masuk akal. Bahkan si ahli racun sianida pun mengatakan bahwa racun sianida itu tidak ada di tubuhnya Mirna. Tapi nih ya, yang buat aku bingung, pihak si Mirna itu tidak ada bukti yang cukup, dan semua penjelasan Jessica Kumala Wongso itu semuanya pada masuk akal. Dan kenapa Jessica dinyatakan dia bersalah dan dimasukkan di penjara, dihukum sama 20 tahun, dan dinyatakan dia yang sangat bersalah hanya melalui insting ayahnya si Mirna. Kayak masuk akal gak sih kayaknya? Kalau menurut kalian itu gimana? Kalau menurut aku sih kayak ada yang ganjel aja sama ayahnya